Mengapa penting kita mempelajari sirah nabawiyah? Karena kalau kita menginginkan mendapatkan informasi terbaik tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menjalani kehidupan, maka kita tidak cukup membaca hanya dengan di dalam hadis. Kita tidak cukup apalagi hanya membaca isi Al-Quran. Tapi potret sebenarnya bagaimana kehidupan Nabi adalah ketika kita mempelajari tentang sirah nabawiyah, yaitu bagaimana perjalanan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita sering mengucapkan tak kenal maka tak sayang. Jika orang itu ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali dilakukan adalah dia harus mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin teman-teman mencintai seseorang yang teman-teman tidak pernah kenal. Terlebih kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara teman-teman yang pernah berjumpa dengan Nabi? Ya. Mungkin lewat mimpi, itu pun orang-orang terpilih. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpinya. Padahal dahulu Nabi SAW telah menyampaikan salam cintanya untuk kita semua umatnya. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat lalu mengatakan, "Ana mashtaqum bi ikhwanik." Saya sangat rindu kepada saudara-saudara saya. Lalu saat itu para sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Kata Nabi SAW, "La wa antum ashabi." Bukan, engkau bukan saudaraku. Yang aku maksud ini adalah saudaraku. Engkau adalah sahabat-sahabat terbaikku. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu saudara-saudaramu?" Kata Nabi SAW, "Mereka adalah yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah berjumpa denganku." Maka yang disebut oleh Nabi SAW saudara-saudaranya Nabi SAW adalah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka kalau kita hari ini beriman kepada Nabi SAW, kalau kita memang betul-betul belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW, maka kita termasuk adalah umat Nabi SAW yang dirindukan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW belum pernah berjumpa dengan kita. Maka jika Nabi mencintai kita, maka jika Nabi merindukan kita, maka sudah seharusnya kita juga merindukan perjumpaan dengan Nabi SAW. Kapan? Kapan seseorang akan berjumpa dengan Nabi SAW pertama kali? Kapan menurut teman-teman kita akan berjumpa dengan Nabi SAW pertama kali? Di sebuah telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar, disebut dengan Al-Haud, ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, jika hari ini di dunia aku berpisah denganmu, aku tahu bahwa aku akan menjumpaimu di mana?" Maksudnya Nabi karena memiliki beberapa istri, maka Aisyah kalau sedang berpisah dengan Nabi, Aisyah akan tahu Nabi sedang ada di rumah istri yang mana. Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, jika nanti di akhirat aku berpisah denganmu, di mana aku akan menjumpai dirimu?" Maka kata Nabi SAW, "Ana faradtukum alal haud." Aku akan menunggu kalian semua di sebuah telaga yang bernama Al-Haud, yaitu telaga Al-Kautsar kita menyebutnya. Maka Nabi SAW akan menunggu kita semua, umatnya, umat Islam yang percaya kepada Nabi SAW di depan telaga Al-Kautsar. Sambil Nabi kelak akan memberikan air minum dari cangkir-cangkir, dari air yang ada dalam telaga Al-Kautsar kepada kita umatnya yang saat itu sedang kehausan, sedang ketakutan di padang mahsyar. Maka Nabi SAW dengan cintanya datang kepada kita. Lalu Nabi SAW akan mengatakan, "Minumlah wahai umat-umatku." Maka kita harus bersyukur kita memiliki Nabi SAW, memiliki seorang Rasul yang begitu cinta kepada umatnya. Maka kalau Nabi SAW begitu cinta dengan umatnya, maka kita selaku umatnya harusnya lebih cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dengan cinta itulah kita kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Itulah teman-teman mengapa kita penting mempelajari sejarah Nabi SAW. Karena kita ingin menumbuhkan cinta dengan mengenal orang yang luar biasa di muka bumi.
manusia terbaik di muka bumi, sudah pasti adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mempelajari sebagian daripada potret kehidupan dari manusia yang paling mulia di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Qalam ada ayat yang menerangkan tentang bagaimana keluhuran akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman bisa melihat di ayat yang keempat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh bahwa engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, orang yang benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yaitu orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Kalau hari ini kita pernah melihat ada orang yang akhlaknya luar biasa baik, maka akhlak dari Nabi SAW itu jauh lebih baik dari itu semua. Jika kita melihat hari ini ada orang yang sangat sabar, maka akhlak dari Nabi SAW pasti tentu lebih sabar dari siapapun. Kalau kita melihat hari ini ada orang yang begitu peduli kepada urusan orang lain, empati dan simpatinya luar biasa, maka tidak ada yang lebih bersimpati dan berempati kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan bantuan, kecuali pasti Nabi Muhammad SAW adalah orang yang lebih besar kepeduliannya kepada orang-orang tersebut. Maka Reza sering membayangkan kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup hari ini, tentu yang paling mencintai dan peduli kepada saudara muslim kita di bumi Palestina itu pasti Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu sangat besar keinginannya untuk kebaikan kita semua. Maka hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tema kajian kita tentang sirah nabawiyah, yaitu ketika Nabi SAW sudah sampai untuk mendakwahkan Islam keluar Mekah, yaitu salah satu episode kehidupan Nabi ketika Nabi SAW berdakwah di Taif. Reza akan reminder sedikit, mereview. Nabi SAW itu kehidupannya sangat panjang, 63 tahun. Nabi lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal. Bagi sebagian ulama, khususnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, menuliskan bahwa Nabi SAW lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Tapi para ulama semua sepakat bahwa Nabi SAW itu wafat di tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin pagi, di waktu duha. Maka menurut buku yang Reza bawa hari ini menjadi referensi kita, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, tulisan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, umur Nabi SAW itu adalah 63 tahun lewat 4 hari atau lewat 3 hari. Jadi kehidupan Nabi sangat panjang. Dari sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Rasul, sudah tercatatkan bagaimana luar biasanya akhlak Nabi SAW. Nabi SAW dilahirkan dalam kondisi yang yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia ketika Nabi SAW masih di dalam kandungan daripada ibunda Aminah. Ini memberikan pelajaran yang luar biasa untuk mereka yang lahir dalam keadaan tidak sempurna, untuk mereka yang lahir dalam keadaan tidak memiliki orang tua. Jangan pernah berputus asa, karena Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, tapi Allah muliakan derajatnya. Jadi Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Begitu lahir, Nabi SAW sebagaimana kebiasaan orang di Arab, Nabi dibawa oleh orang-orang untuk disusui di luar kota Mekah. Nabi disusui oleh ibu asuhnya atau ibu susuannya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Selama 2 tahun harusnya Nabi disusui, tapi Halimah meminta tambahan waktu untuk menyusui Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika Nabi kecil, Nabi telah mendatangkan barokah, keberkahan yang luar biasa untuk seorang Halimah As-Sa'diyah. Kambing-kambingnya yang tadinya kurus menjadi gemuk. Kambing-kambingnya menjadi penuh dengan susu. Semua yang berkaitan dengan Halimah tumbuh kebaikan-kebaikan. Kenapa? Disebabkan keberkahan, barokah daripada calon daripada seorang Rasul, itu Nabi Muhammad SAW.
Sampai nanti di umur 4 tahun terjadilah peristiwa yang membuat Halimah khawatir. Kita sudah membahasnya, yaitu adanya peristiwa pembelahan dada Nabi SAW oleh para malaikat yang diutus Allah SWT. Nabi disandarkan ke sebuah batu, lalu dibelahlah dada Nabi SAW, sampai anak-anak yang saat itu sedang bermain dengan Nabi Muhammad SAW melaporkan kepada Halimah bahwa Nabi Muhammad saat itu Muhammad telah dibunuh katanya. Kenapa? Karena dadanya dibelah. Tapi ketika Halimah datang, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terlihat adanya bekas-bekas terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya. Maka saat itu Halimah khawatir, dan akhirnya Halimah di umur 4 tahun Nabi Muhammad SAW mengembalikan kepada ibunya. Ketika dikembalikan kepada ibunda Aminah, Nabi SAW hanya 2 tahun bersama dengan Aminah. Kenapa? Karena saat itu Allah juga memberikan sebuah ujian terhadap calon seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ibu kandungnya pada umur 6 tahun. Di umur 6 tahun Nabi diurus oleh pamannya atau oleh kakeknya terlebih dahulu, yaitu Abdul Muthalib dari umur 6 sampai 8 tahun. Lalu Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Lalu diuruslah Nabi SAW dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Panjang perjalanan hidup Nabi SAW dengan Abu Thalib, diajak berdagang ke Syam di umur 12 tahun. Sampai nanti terlihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya nanti di umur 25 tahun Nabi SAW menikah dengan seorang yang luar biasa, wanita yang cantik dan kaya raya, terhormat di negeri Arab saat itu, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi SAW menikah, Nabi sudah mendapatkan gelar seorang yang al-amin, terpercaya. Kenapa? Karena Nabi sangat jujur di dalam berdagang ketika membawa dagangan daripada Khadijah. Dan teruslah terjadi peristiwa kehidupan Nabi SAW sampai akhirnya Nabi SAW di umur 40 tahun mendapatkan wahyu pertama kali sebagai tanda bahwa Nabi SAW telah diangkat sebagai seorang Rasul, yaitu ketika Nabi SAW sedang melakukan penyendirian di dalam sebuah goa yang kita kenal dengan Gua Hira. Lalu Nabi tiba-tiba mendengarkan suara yang mengatakan kepadanya, "Ya Muhammad, Iqra." Kata Nabi SAW, "Ma'ana biqori." Saya nggak bisa baca. Padahal saat itu Nabi tidak melihat siapa yang sedang berbicara dengannya. Ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali saat itu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra, ma'ana biqori." Saya tidak bisa baca. Karena memang kelebihan Nabi SAW adalah seseorang yang jika sudah mendengarkan sesuatu, sudah ditalaki, Nabi selalu ingat dan tidak pernah lupa. Itulah kecerdasan orang-orang Arab saat itu. Kemampuan menghafalnya luar biasa. Akhirnya kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram." Sampai ayat yang kelima. Itulah wahyu yang pertama yang saat itu menjadi sebuah legitimasi. Sahlah seorang Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang utusan Allah, menjadi seorang Rasul di antara 315 Rasul dan 124.000 Nabi. Jadi jumlah Nabi itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, totalnya bukan 25 ya teman-teman. 25 Nabi dan Rasul itu adalah yang kita hafal karena disebutkan di dalam Al-Quran. Aslinya jumlah Nabi itu ada 124.000. Jumlah Rasul ada 315. Jadi sangat banyak. Dan semua Nabi dan Rasul itu yang tadi Kak Reza sebutkan jumlahnya, semuanya sudah pernah bermakmum kepada Nabi SAW ketika Nabi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi datang ke Masjidil Aqsa, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa seluruh ruh para Nabi dan Rasul sebelumnya menjadi makmum berdiri di belakang Nabi SAW. Ketika Nabi sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat yang penuh dengan barakah. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul sudah pernah sholat di sana.
walaupun hanya ruhnya, bukan fisiknya, karena sudah meninggal. Jadi itu pengakuan bahwa Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu sudah kita bahas di peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu pertama kali, Nabi dalam keadaan gemetar, ketakutan. Karena mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nabi diminta untuk menjadi utusan Allah yang mengurusi satu dunia. Terlebih harus berdakwah ke negeri yang disebut dengan jahiliyah. Yang negeri penuh dengan kebodohan. Masyarakatnya melakukan perilaku-perilaku yang luar biasa keji. Tidak masuk akal. Salah satunya peristiwa keji atau perilaku keji orang-orang jahiliyah adalah para perempuan itu adalah orang-orang kasta kedua. Jadi dianggap orang yang rendahan para perempuan itu. Makanya Reza pernah cerita mungkin kalau dulu itu ada perempuan atau ada orang tua punya anak laki-laki, itu kebanggaannya luar biasa. Tapi kalau orang tua nggak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan, itu aib katanya, malu dia, karena nggak punya pelanjut keturunan. Bahkan para perempuan itu di masa jahiliyah itu, saking mereka tidak dianggap sebagai orang yang memang pada umumnya orang kelas 2. Itu perempuan-perempuan kalau hamil dan punya anak, nanti anaknya ini untuk tahu siapa bapaknya akan dibuat undian. Nama-nama orang yang pernah berhubungan dengan perempuan ini. Saking tidak ada harganya. Maka Islam datang mengangkat derajat perempuan. Kalau sudah diangkat derajatnya para perempuan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad SAW, jangan direndahkan kembali. Karena Allah dan Islam telah mengangkat derajat para perempuan. Itu Nabi mendapatkan amanah berat untuk mengurusi negeri. Negeri Arab aja udah luar biasa, tapi Nabi disuruh untuk mengurusi dan berdakwah kepada seluruh umat manusia. Sampai akhirnya Nabi nanti datang kepada Ibunda Khadijah dalam keadaan menggigil ketakutan. Dan teruslah dakwah disampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya dakwah disampaikan dengan terang-terangan. Sampailah nanti di pada masa yang disebut dengan Amul Huzni, Amul Hazn. Maka inilah pembahasan kita pada hari ini. Di dalam peristiwa Amul Hazn, peristiwa ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Artinya Nabi sudah diangkat sebagai seorang Rasul selama 10 tahun. Berarti umur Nabi berapa? Kalau sudah 10 tahun kenabian? 50 tahun. Karena Nabi diangkat sebagai Rasul umur 40 tahun. Kalau 10 tahun kenabian berarti Nabi saat itu umurnya 50 tahun. Nabi di umur 50 tahun mendapatkan ujian yang luar biasa. Sampai tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Hazn. Di mana Nabi SAW mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu ditinggal oleh 2 orang yang paling dicinta dan melindungi Nabi SAW. Yang pertama, Nabi kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib, yang selama ini selalu membacking Nabi SAW, yang selama ini selalu menjaga Nabi SAW daripada orang-orang kafir Quraisy, walaupun Abu Thalib belum masuk dalam Islam. Jadi walaupun Abu Thalib belum masuk ke dalam Islam, Abu Thalib itu membela Nabi SAW disebabkan nasab. Karena ini adalah keponakan Nabi SAW, keponakan Abu Thalib. Abu Thalib itu punya saudara namanya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Thalib membela Nabi SAW atas dasar nasab kekeluargaan. Lalu ketika Abu Thalib menjelang meninggalnya, Nabi SAW datang kepada Abu Thalib, duduk di samping Abu Thalib dan mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ucapkanlah syahadat agar aku nanti bisa berhujjah di hadapan Allah, agar aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah syahadat, wahai pamanku. Tapi ada Abu Jahal juga di sebelah Abu Thalib. Jadi ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, apakah engkau membenci agama daripada Abdul Muthalib? Maksudnya agama dari bapak kita, yaitu penyembah berhala. Kata Nabi SAW, ucapkanlah syahadat wahai pamanku. Kata Abu Thalib, kata Abu Jahal saat itu, apakah engkau membenci agama nenek moyang kita?
sampai akhirnya Abu Thalib sampai menghembuskan nafas terakhirnya belum mengucapkan syahadat. Dan itulah yang membuat Nabi SAW bersedih bahwa Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicinta. Karena memang hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cinta. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cinta, melainkan hidayah itu milik Allah. Allah lah yang memiliki hidayah dan Allah tahu kepada siapa hidayah ini harus diberikan. Jadi para orang tua, para guru kalau hari ini memberikan nasihat kepada muridnya, muridnya belum juga berubah, jangan putus asa dan jangan pernah kecewa. Kenapa? Kita harus yakin tugas kita hanyalah menyampaikan kebaikan. Urusan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling salih luar biasa, yang terbaik ucapannya, pamannya yang dicinta, kerabat terdekatnya pun belum bisa masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah Abu Thalib, Nabi sangat bersedih. Karena orang yang dicintanya meninggal dunia bahkan belum masuk ke dalam Islam. Dan teman-teman tahu, siksaan di neraka yang paling ringan diberikan kepada Abu Thalib. Apa siksaan yang paling ringan? Ketika seseorang yang masuk ke dalam neraka, kakinya menginjak bara atau sendal yang ada di dalam neraka, tapi yang mendidih, yang panas bukan kakinya, tapi yang mendidih adalah kepalanya. Saking panasnya. Dan itu adalah siksaan untuk Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib mendapatkan siksa neraka yang paling ringan? Salah satu sebabnya adalah, kata para ulama, sumbangsi Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak bisa menyelamatkan daripada nerakanya. Abu Thalib meninggal dunia. Nabi SAW sangat bersedih Abu Thalib meninggal dunia, tapi Nabi Muhammad SAW masih memiliki istri tercinta, yaitu Khadijah. Walaupun nanti 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah juga meninggal dunia. Inilah yang disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dicinta. Abu Thalib pamannya yang sudah membersamai dan melindungi Nabi SAW. Tidak lama berselang 3 bulan setelahnya, Khadijah istri tercinta juga meninggal dunia. Khadijah itu luar biasa teman-teman. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia sangat lama, Nabi masih mengingat bagaimana jasa-jasa perjuangan Khadijah. Karena Khadijah itu begitu luar biasa, mengeluarkan semua hartanya untuk perjuangan Islam. Jadi Khadijah itu tidak tergantikan di sisi Nabi SAW. Bahkan Khadijah menjadi salah satu wanita di dalam pilar-pilar tersebut. Maka wajar kalau Nabi sangat bersedih. Jadi Nabi sangat bersedih karena ditinggal oleh 2 orang yang dicinta. Maka di tahun 10 kenabian, ketika Nabi sedang sangat bersedih, Nabi mendapatkan gangguan yang lebih berat setelah Abu Thalib meninggal dunia. Kenapa? Karena Abu Thalib itu orang yang cukup terpandang di Mekah itu. Orang-orang tuh kalau bahasa kitanya nggak berani nyenggol Nabi kalau masih ada Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy semakin brutal kalau bahasa kita, semakin luar biasa di dalam melakukan penghinaan, bahkan penyiksaan kepada Nabi SAW. Maka Nabi berusaha untuk mencari suasana baru di dalam menyampaikan Islam. Kalau di Mekah ini sudah tidak bisa diterima, mungkin saya harus coba untuk berdakwah keluar. Maka Nabi berniat ke Taif untuk mendapatkan mungkin suasana baru di dalam menyampaikan dakwah Islam. Artinya Nabi berharap di Taif nanti akan lebih baik daripada di Mekah. Maka Nabi berniat untuk menyampaikan Islam di bumi Taif. Pada bulan Syawal, pada tahun 10 kenabian atau nubuwah, pada akhir-akhir bulan Mei tahun 619 Masehi, Nabi SAW pergi ke Taif.
yang berjarak kurang lebih 60 mil dari Mekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menuju Taif dengan cara berjalan kaki. Jadi berjalan kaki dari Mekah ke Taif. Bersama dengan pembantunya yaitu Zaid bin Harithah. Jadi Zaid itu ada dua ya teman-teman di masa Nabi. Yang terkenal yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Zaid bin Harithah. Jadi kalau teman-teman ada yang dikasih nama Zaid, itu orang tua punya harapan. Pengen jadi Zaid yang mana? Zaid bin Sabit itu keistimewaannya adalah beliau penulis wahyu. Dan orang yang menguasai bahasa asing cukup banyak. Zaid bin Sabit menuliskan wahyu. Orang yang cerdas. Zaid bin Harithah ini adalah cucu angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bapaknya Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti punya anak yang soleh namanya Usama bin Zaid. Jadi Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif menyampaikan setiap melewati sebuah kampung, melewati sebuah kabilah, Nabi selalu mengajak mereka kepada Islam, berdakwah kepada mereka. Tapi tidak ada satupun orang yang mau menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif itu bukan mendapatkan sambutan, tapi Nabi mendapatkan lemparan-lemparan batu, hinaan, caci maki dan lain sebagainya. Maka saat itu Nabi SAW dilindungi oleh Zaid bin Harithah. Jadi Zaid itu ketika Nabi dilempari batu, dilempari dengan kerikil-kerikil dan lain sebagainya itu, Zaid bin Sabit itu, Zaid bin Harithah itu menjadi tameng Nabi SAW, melindungi Nabi SAW. Walaupun sampai akhirnya nanti di dalam riwayat disebutkan bahwa pelipis dan mata kaki Nabi SAW sampai berdarah. Terkena tetap batu-batu yang dilempar. Jadi saat itu anak-anak kecil, orang-orang dewasa semua keluar dari rumahnya untuk melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diprovokasi oleh orang-orang yang ada di sana, terutama orang-orang kafir Quraisy yang sudah tahu Nabi mau ke Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 3 orang. Yang pertama disebut dengan Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Mereka semua adalah anak-anak daripada Amr bin Umair As-Saqafi. Beliau duduk menghadang mereka dan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka semua menolak. Ada yang mengatakan, apakah Allah tidak mendapatkan selain dirimu? Maksudnya ada yang bilang, apakah tidak ada orang yang lebih baik daripada engkau? Sampai engkau yang diangkat sebagai seorang Rasul. Yang satunya lagi mengatakan, demi Allah aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika benar engkau adalah seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu. Dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara denganmu. Jadi sampai orang itu bilang, enggak, saya enggak mau ngobrol sama kamu. Jadi Nabi lagi ngajak orang masuk Islam, orang itu bilang, enggak, saya enggak mau ngomong sama kamu. Tidak pantas saya berbicara dengan dirimu. Lalu ketika Nabi SAW berada di tengah penduduk Taif, Nabi itu kurang lebih di Taif selama 10 hari. Setiap pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat di Taif, Nabi SAW datangi. Kalau bahasa kita sekarang ada ketua-ketua RT-nya, ketua-ketua RW-nya didatangi oleh Nabi SAW. Tokoh-tokohnya itu ditemui. Dan diajak oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam. Tapi mereka semua berkata, usir orang ini dari negeri kita. Kerahkan semua rakyat untuk memperdayainya, untuk melukainya. Jadi bukan mendapatkan sambutan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat di sana mengatakan, usir orang ini daripada tempat kita dan kita hinakan orang tersebut. Maka ketika Nabi SAW hendak pergi, orang-orang yang jahat di antara mereka dan para hamba sahaya, budak-budak daripada orang-orang di sana,
itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuntuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil mereka mencaci maki dan berteriak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang itu, Nabi itu sambil berangkat keluar dari negeri Taif, orang-orang ada yang ngikutin. Mungkin kalau bahasa kitanya sambil ngata-ngatain Nabi, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua orang berkerumun mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentuk barisan dan melemparkan batu ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya itu ketika Nabi sudah dibuntutin, itu orang-orang membuat sebuah barisan, teman-teman. 2 baris. Jadi kalau bahasa kitanya, ini Nabi jalan di tengah, kiri kanannya tuh orang pada baris itu. Jadi Nabi kayak apa ya, dirundung itu. Dibully Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang berbaris, bikin barisan kiri kanan, Nabi berjalan di tengah dengan Zaid bin Harithah. Orang-orang membentuk 2 barisan dan melemparkan batu ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil diiringi dengan kata-kata cercaan hingga mengenai urat di atas tumit beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ayal tertumpahlah darah daripada manusia mulia ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan ilustrasinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kampung, orang-orang tuh kiri kanan pada ngumpul baris. Bukan untuk memberikan sambutan tepuk tangan, tapi melempari mereka semua atau melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu-batu. Tertumpahlah darah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Zaid terus saja melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya. Jadi sambil Nabi jalan dilempari batu itu, Zaid itu menutupi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid membentuk benteng untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badannya. Hingga entah berapa banyak luka di kepala Zaid bin Harithah. Mereka terus berbuat seperti itu hingga Nabi SAW tiba di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi itu buat barisan panjang, terus dilempari Nabi SAW dengan batu sampai nanti akhirnya itu berhenti ketika Nabi sudah sampai di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Pas Nabi sudah sampai di kebun tersebut, baru orang-orang itu berhenti untuk melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri sebatang pohon anggur, lalu duduk di bawah rimbunnya. Jadi Nabi berteduh. Setelah dilempari batu, Nabi berteduh di bawah pohon anggur. Setelah duduk beberapa saat dan merasa tenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang sangat terkenal, menunjukkan duka dan lara yang memenuhi hati beliau. Jadi Nabi berdoa kepada Allah ketika setelah dilempari batu itu. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya siksaan yang Nabi SAW terima. Juga didorong oleh rasa belas kasih yang Nabi sangat menginginkan orang-orang itu beriman kepada Allah SWT. Nabi SAW berdoa dengan doa yang luar biasa. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malakat amri illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali walakin afituka hiya awsa'uni a'udzu binuri wajhati alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunazzil bi ghadabak aw yahulla alayya sakhatak lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa. Yang isi doanya adalah, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan daripada siasatku dan kehinaanku di hadapan manusia. Jadi Nabi merasa sangat hina, sangat lemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sangat merasa dirinya lemah di hadapan Allah SWT. Wahai Allah yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb yang menjadi Tuhan dari orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku, kepada orang yang jauh, yang di sana mereka akan menolakku juga,
ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusan, yang tetap akan membunuh diriku? Aku tidak peduli ya Allah, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh teramat luas pertolongan kasih sayang yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahayamu. Ya Allah, ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari dirimu. Maka ketika Nabi berdoa itu, si pemilik kebun, yaitu Utbah dan Syaibah, aslinya dia orang kafir Quraisy. Dia iba, teman-teman. Iba itu merasa kasihan. Tapi malu-malu untuk menolongnya. Karena gengsi, banyak orang-orang yang memusuhi Nabi, tapi dia nggak mau untuk orang-orang itu ngelihat dia itu menolong Nabi. Akhirnya Utbah dan Syaibah mengirim utusan, yaitu pelayannya atau pembantunya yang bernama Addas, untuk membawakan makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Addas ini adalah orang Nasrani, ya teman-teman. Orang Nasrani namanya Addas. Lalu tadi Utbah dan Syaibah diminta untuk atau meminta Addas membawakan setandan anggur. Jadi Nabi diberikan anggur oleh Addas. Lalu Addas datang kepada Nabi SAW. Ketika Addas memberikan anggur, Nabi memakan anggur tersebut dengan membaca Bismillah. Lalu Nabi memakan anggur tersebut. Kata Addas, kata-kata seperti ini, yaitu ucapan Bismillah, tidak pernah diucapkan oleh penduduk yang ada di negeri Taif. Jadi orang Taif gak pernah kalau makan tuh baca Bismillah. Maka kata Addas, engkau ini berasal dari mana? Maka tentu Nabi mengatakan bahwa aku berasal dari negeri Mekah. Lalu Nabi SAW bertanya, dari mana asalmu dan apa agamamu? Jadi Nabi bertanya kepada Addas, wahai Addas, engkau ini berasal dari mana? Dan apa agamamu? Kata Addas, aku adalah seorang Nasrani, aku adalah orang yang berasal dari Ninawa. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau berada satu kampung dengan saudaraku yang bernama Yunus bin Matta. Siapa itu Yunus bin Matta? Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kata Nabi SAW, Ninawa itu adalah tempat saudaraku tinggal di sana. Aku punya saudara yang tinggal di Ninawa, namanya Yunus bin Matta. Lalu Addas mengatakan, apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, beliau adalah saudaraku. Beliau adalah seorang nabi. Begitu juga dengan saya adalah seorang nabi. Maka Addas langsung menunduk kepada Nabi SAW, mencium tangan Nabi SAW. Karena merasa bahwa engkau adalah orang yang tidak berdusta. Engkau adalah seorang nabi sama seperti orang solih yang datang dari tempat asalku, yaitu Yunus bin Matta. Singkat cerita teman-teman, tidak lama berselang nanti Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang malaikat Jibril itu membawa atau bersama dengan malaikat yang disebut dengan Akhsyabain, yaitu malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, bagaimana pendapatmu jika aku menimpakan saja gunung yang ada di Taif ini kepada penduduk Taif? Kenapa? Karena mereka adalah penduduk-penduduk yang jahat. Mereka adalah penduduk-penduduk yang zalim kepada utusan Allah. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan kau timpakan gunung tersebut kepada mereka. Innahu qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang yang tidak tahu tentang apa yang sedang aku bawa. Seandainya mereka tahu, tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Dan Nabi hanya mengatakan, mudah-mudahan nanti dari anak keturunan mereka
akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Begitu Nabi mendapatkan hinaan, cacian, bahkan lemparan batu, harusnya Nabi itu memiliki dendam yang luar biasa kepada mereka. Tiba-tiba datang tawaran untuk Allah atau dari Allah untuk mereka semua ditimpa dengan bukit atau gunung yang ada di Taif. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang luar biasa spesial kesabarannya, tentu Nabi akan mengatakan timpakan saja mereka dengan bukit-bukit. Tapi Nabi luar biasa. Kesabarannya, kecintaannya mengatakan jangan, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, dan saya hanya berharap mudah-mudahan nanti di antara anak cucu mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan sekarang terbukti buah dari kesabaran Nabi SAW, penduduk Taif sekarang menjadi penduduk yang 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu tercerminlah makna daripada surat At-Taubah ayat 128. Mari sama-sama kita buka. Kita tutup kajian kita dengan ayat ini. Bagaimana gambaran yang ada di Taif ini benar-benar menyimpulkan satu ayat yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi kalau ada kesulitan yang kita rasakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi orang yang sangat peduli kepada urusan kita. Lihatlah bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot, diembargo, yang saat itu sangat sulit untuk makan. Bahkan menurut ahli sejarah itu kotoran para sahabat itu, fesesnya itu seperti kotoran-kotoran kambing, karena hanya memakan rumput saat itu, tidak ada lagi makanan. Sampai nanti datang salah seorang sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah tidak makan 1 hari, sampai saya mengganjal perut saya dengan sebuah batu yang saya lilitkan dengan sebuah kain. Maka Nabi SAW mengatakan bersabarlah, karena memang saat itu tidak ada lagi makanan. Lalu sahabat tersebut melakukan sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Ketika Nabi datang ke tempat sujudnya, sahabat tersebut yang tadi mengeluh tidak makan atau belum makan 1 hari, mendengar ada suara dari perut Nabi SAW. Selesai sholat dia bertanya, ya Rasulullah, tadi saya mendengar suara dari perutmu. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku sudah 3 hari ini belum makan. Jadi itulah pemimpin yang luar biasa. Rakyatnya menderita, pemimpinnya lebih menderita. Bukan rakyat yang menderita, pemimpinnya senang-senang, joget-joget, naik private jet. Jadi itu bukan cerminan pemimpin. Pemimpin itu luar biasa. Kayak Nabi SAW merasakan betul penderitaan pada saat. Dan Nabi SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk dirimu. Seperti penduduk Taif, Nabi sangat menginginkan penduduk Taif itu mendapatkan hidayah, masuk ke dalam Islam, mendapatkan iman. Bukan untuk melampiaskan dendam dan lain sebagainya, tapi Nabi sangat mengharapkan kelak dari anak cucu mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau bukan lahir dari seorang Rasul yang luar biasa, kesabarannya tidak mungkin ada doa yang Nabi ucapkan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti Nabi adalah manusia yang luar biasa. Dan Nabi SAW itu karakternya adalah penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Anas bin Malik pernah mengatakan kepada kita semua di dalam hadisnya, saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW kecuali Nabi dalam keadaan tersenyum kepadaku. Padahal Anas bin Malik itu siapa teman-teman?
Anas bin Malik itu pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah memperlakukan Anas bin Malik seperti seorang pembantu hari ini kayak majikan ke pembantu. Nabi tidak pernah berjumpa dengan Anas bin Malik kecuali Nabi dalam keadaan tersenyum. Itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu teman-teman di kajian sirah nabawiyah kita hari ini, yaitu tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Tentu masih sangat banyak episode-episode kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari untuk menimbulkan atau menumbuhkan cinta di dalam diri kita. Karena kita sangat mengharapkan kelak disebabkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengakui kita sebagai umatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaat ketika di dalam kehidupan akhirat. Sangat kita butuhkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah umat-umat beliau yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi SAW, sehingga kelak kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa berjumpa dan bertemu juga berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan.